Pemirsa, simbol budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu identitas Yogyakarta yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki nilai kebaikan yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup umat manusia yang relevan dengan agama Islam. Semuanya dapat kita lihat bersama dalam arsitektur bangunan Masjid Blangkon Al-Fat Yogyakarta. Filosofi apa yang terkandung di dalamnya? Selengkapnya di Jejak Islam. Sejarah mencatat bahwa Islam menyebar di Jawa, salah satunya melalui kebudayaan. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat menerapkan ajaran Islam berdampingan dengan nilai-nilai filosofis warisan para pendahulu. Hingga saat ini kehidupan masyarakat Jawa masih sangat kental dengan adat istiadat, tradisi, dan budaya. Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya tidak bisa dipisahkan dengan kearifan lokal dengan berbagai simbol yang hingga saat ini dilestarikan dan diimplementasikan dalam keseharian masyarakat. Simbol budaya yang menjadi identitas Yogyakarta ini tergambar pada arsitektur Masjid Blangkon Al-Fat yang terletak di daerah Taman Siswa, Mergangsan, Yogyakarta. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Prof. Muhammad. Beliau ini adalah salah seorang yang memiliki andil besar dalam pembangunan Masjid Blangkon Al-Fat. Prof. Muhammad, mungkin langsung saja bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang akhirnya dibangun Masjid Blangkon Al-Fat ini, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masjid Blangkon Al-Fat, perumahan Taman Siswa Indah ini berawal dari hikmah corona ya. Jadi hikmah corona karena waktu corona dulu kita harus mengisolasi diri. Kebetulan di komplek perumahan ini tidak ada masjid dari awal. Kemudian kita sholat di halaman lapangan tenis ini. Nah, setelah sholat Idul Fitri menjelang ke Idul Adha dalam perjalanannya, kemudian ada gagasan kalau kita perlu masjid. Kemudian kita rapat kecil warga perumahan Taman Siswa Indah ini, dan alhamdulillah tepat tanggal 1 Muharram peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Pak Wawali, jadi wakil wali kota Yogyakarta, dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun masjid dengan luasan bangunan 350 meter persegi selesai dengan kekhasan yang agak unik di luar mainstream ya. Jadi ini masjid satu-satunya di dunia dan akhirat sampai sekarang yang bentuknya menggunakan muatan lokal atau kearifan lokal khusus Jogja. Nah, kenapa model ini kita angkat? Karena kebetulan Kampung Surakarsan itu adalah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kampung budaya. Nah, saya berpikir apa kira-kira simbol budaya yang bisa diangkat dari Yogyakarta untuk mewakili itu. Sementara kita mau membangun masjid yang juga memiliki keunikan dan menjadi daya tarik, sehingga nanti akan menggerakkan orang-orang baik di dalam komplek perumahan, tetangga perumahan maupun di luar, lebih luas lagi masyarakat Yogyakarta, khusus bisa juga nanti orang seluruh Indonesia kalau ke Jogja boleh mampir ke sini. Oke, baik. Ini artinya berarti tidak hanya warga masyarakat yang ada di perumahan saja. Untuk warga masyarakat yang ada di luar perumahan Taman Siswa ini juga bisa menggunakan masjid ini, kemudian untuk mengikuti kegiatan keagamaan di sini, begitu? Iya, betul. Jadi ini meskipun berada di dalam komplek perumahan, itu tidak tertutup untuk warga di luar komplek perumahan. Seperti di sini ada program kajian Ahad pagi yang kita awali dari peserta yang sangat minim, alhamdulillah sekarang banyak. Itu ternyata tidak hanya dari masyarakat komplek perumahan atau sekitar komplek perumahan, tapi ada dari luar taman siswa ya. Jadi sehingga ini sifatnya umum. Dan yang kedua,
memang desainnya terbuka. Jadi pintu tidak pernah kita kunci ya. Harapannya bahwa 24 jam masjid itu terbuka. Meskipun di komplek perumahan ini ada satpam, kalau dia misalnya mau ke masjid pasti akan dibukakan oleh satpam itu. Oke, sebelumnya tadi juga sempat dijelaskan memang dari bangunan masjid ini kan memang sangat unik. Ada sentuhan budaya Jawanya dari blangkon, kemudian ada tumpeng dan lain sebagainya. Arsitekturnya itu seperti apa sih? Kemudian terinspirasi juga oleh siapa nih, Prof? Iya, jadi saya dulu pernah ikut belajar sedikit tentang Islam dan budaya Jawa. Ternyata di Jawa, khususnya Yogyakarta, ada satu monumen sejarah yang luar biasa, yaitu Keraton Yogyakarta. Jadi kerajaan Islam pertama itu kan Pajang ya, kemudian Demak, kemudian dibawa ke Yogyakarta. Nah, ada kekhasan di situ, misalnya simbol-simbol yang melambangkan makna Islam juga. Seperti kubah masjid ini kan berbentuk blangkon. Blangkon itu merupakan makrokosmos yang melingkupi mikrokosmos kepala manusia. Dan kemudian di sini ada wiru ya. Wiru ini jumlahnya 17. 17 itu melambangkan tentang jumlah rakaat sholat sehari semalam. Kemudian di belakang ini ada mondolan namanya. Mondolan itu adalah tekad bulat dalam menggapai satu tujuan kehidupan begitu. Kemudian di sini blangkon yang dulu itu ada kliwir. Kliwirnya panjang, itu melambangkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu salah satu blangkon. Kemudian ada keris. Keris itu kan simbol laki-laki Jawa ya gitu kan. Keris itu dari ke dan ris. Ke-nya itu kepanjangan dari kekeran, kemudian ris itu adalah aris. Jadi keris itu maknanya adalah bagaimana wadah wadah yang orang tersebut bisa berbuat arif, bijaksana kira-kira begitu. Intinya sebetulnya di situ. Kemudian juga ada nasi tumpeng ya. Nasi tumpeng ini sebetulnya menggambarkan tentang proses perjalanan menuju cita-cita. Nasi ditumpuk ke atas menuju pada satu titik. Itu kalau maaf ini saya ngambil kepean ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu tumpeng itu tumapaing panguripan tumindak lembeng menuju pangeran. Artinya dia itu adalah pijakan kehidupan dalam kita berbuat lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada batik. Batik itu melambangkan satu ambatik. Ambatik itu ombo sama tik. Nah, ombo itu kain lebar, kemudian tik itu titik-titik. Jadi rangkaian titik itu kain ombo itu ibaratnya dunia kehidupan. Kemudian titik-titik itu adalah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, serba-serbi kehidupan itu. Nah, kemudian itu disambung bahwa manusia hidup itu pasti akan menghadapi itu masalah-masalah dalam rangka untuk menguatkan kekokohan iman menuju pada pencapaian kehidupan yang sejahtera. Sehingga nanti ada model-model batik, misalnya ada parang rusa, ada Sido Asih, kemudian ada Sido Mulyo, macam-macam. Itu kan nama-nama yang menggambarkan tentang tujuan. Misalnya Sido Asih itu biasanya digunakan untuk manten. Baik, terima kasih Prof. Muhammad atas informasinya. Baik. Dan juga semoga masjid ini bisa menjadi satu tempat dakwah dan juga mengenal Islam lebih baik lagi. Amin, amin. Nah, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Jejak Islam.
Penggunaan belangkon bagi masyarakat Jawa memiliki arti tersendiri sebagai bagian terpenting dan terhormat dari manusia. Kepala, rambut, dan wajah merupakan mahkota yang harus selalu dijaga dan diberi perhatian. Maka belangkon sebagai simbol kebijaksanaan dan kerendahan hati. Belangkon dapat dimaknai sebagai simbol korelasi antara makhluk dengan penciptanya. Belangkon memiliki dua ujung kain yang mana satu mensimbolkan syahadat tauhid dan satu lagi mensimbolkan syahadat Rasul. Bila dua syahadat tersebut disatukan, maka akan menjadi syahadatain. Bila pertemuan dua syahadat tersebut diletakkan di atas kepala, artinya berada di tempat yang terhormat. Hal ini dapat diartikan bahwa segala pemikiran yang keluar dari kepala didasarkan pada sendi-sendi Islam. Simbol kearifan lokal yang tergambar pada masjid ini adalah keris yang merupakan mahakarya Indonesia. Filosofi keris mengajarkan sifat ksatria, keluhuran budi dan keberanian yang tentunya masih sangat relevan diterapkan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Unsur tradisi lainnya terlihat pada batik yang tergambar pada beberapa bangunan masjid. Pada masa lalu, batik dapat menggambarkan status sosial. Beberapa di antaranya hanya boleh digunakan oleh kaum bangsawan atau kerajaan. Saat ini batik dikenakan oleh semua golongan masyarakat dengan pemahaman bahwa berbagai motif batik memiliki makna tersendiri dengan ajaran yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran inilah yang juga ada dalam Islam, seperti bagaimana menguatkan pengendalian diri dan menjaga hati tetap bersih. Simbol nasi tumpeng juga terdapat pada bagian lain atas masjid. Ini melambangkan kemakmuran dan juga harapan agar siapapun yang ada di dalam bangunan ini memakmurkan masjid adalah dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Masjid Blangkon Al-Fat secara rutin digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat yang diikuti oleh warga sekitar maupun masyarakat di luar area tersebut. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Taklim Nurul Ilmi, ada Ibu Andriani. Bu Andriani, boleh dijelaskan juga Bu, apa kegiatan yang sering dilakukan oleh Majelis Taklim ini, kemudian juga seberapa seringnya Bu? Ya. Terima kasih Mbak Tika. Untuk Masjid Blangkon Al-Fat ini sebuah masjid yang berada di dalam perumahan. Dan biasanya kalau masjid di dalam perumahan itu kita tidak mudah untuk mendapatkan jamaah. Jadi di awal ada masjid ini yang pertama itu kita untuk sholat jamaah. Nah, untuk sholat jamaah kemudian setelah ada sholat jamaah, kemudian kita apalagi ya, biar masjid ini bisa barokah, bermanfaat untuk umat. Terus kemudian kita mengadakan ada majelis taklim. Kita adakan majelis taklim karena di lingkungan ini sebagian besar itu pada bekerja, maka kita ambil waktu di Ahad pagi. Ahad pagi kita ngambil waktu jam 6 sampai jam 7. Nah, kemudian setiap Ahad pagi kita mengadakan majelis taklim jam 6 sampai jam 7 yang kemudian diberi nama Majelis Taklim Nurul Ilmi tadi. Awal itu jamaahnya hanya sekitar perumahan, dalam perumahan. Jumlahnya berapa Bu waktu itu? Awal itu tidak ada 20 Mbak. Oh, tidak ada iya. 20. Baik. Terus kemudian di luar perumahan kemudian pada bertanya, boleh nggak mau ikut gitu, boleh nggak, terus boleh. Nah akhirnya terus kemudian dari mulut ke mulut ya Mbak ya, terus akhirnya karena waktu itu pandemi, jadi masih pandemi, terus kemudian akhirnya bertambah dan di usia yang masuk tahun kedua ini alhamdulillah jamaah kita sudah sekitar 300. Nah dari situ terus kemudian selain ada Ahad pagi, di Ahad pagi ini kita buat kajian. Jadi materinya runtut. Di Ahad pertama kita ada tafsir hadis, kemudian Ahad kedua ada, karena sebagian besar jamaah kita adalah lansia, maka kita kemudian meng-hire dokter yang di situ di bidang memang lansia ya.
Dr. Probo Suseno. Terus kemudian di ahad ketiga ada tafsir Quran, dan juga di ahad keempat itu ada fikih. Kemudian nanti kalau dalam 1 bulan itu ada 5, maka nanti di ahad kelima itu kita bebas. Terus kemudian selain ada pengajian ahad pagi, kita juga ada kegiatan. Jadi setiap habis sholat subuh kita ada belajar Iqra. Itu untuk siapa saja, Bu? Nah, belajar Iqra. Jadi baik yang ada di dalam perumahan maupun yang ada di luar perumahan. Oke, ada biaya atau gratis? Alhamdulillah gratis, Mbak. Masya Allah. Ya, Iya. dan itu, Mbak, yang belajar Iqra itu Nyun Sewu itu ibu-ibu pembantu rumah tangga, kemudian jualan minuman, jual minum yang teh yang di pasar dan seterusnya. Akhirnya mereka yang dari kita tidak memandang siapapun, yuk siapa yang mau belajar di situ. Alhamdulillah kita sudah tidak ada yang Iqra lagi karena sudah ke Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, dan sudah beberapa kali juga kita khatam. Dan untuk memotivasi mereka, kalau khataman itu kita buat, misalnya kita rihlah kemana, ke Parangtritis, ke Kaliurang, kita buat seperti itu untuk memotivasi mereka agar semangat. Nah, terus kemudian ada itu nanti setelah itu, berarti setelah habis subuh kemudian ada Iqra atau baca Al-Quran, terus kemudian nanti diakhiri dengan sholat syuruk. Sholat syuruk 2 rakaat, di mana di situ dikatakan bahwa siapa orang yang setelah sholat berjamaah subuh terus kemudian nanti di situ mengkaji Al-Quran, terus kemudian melanjutkan ditutup dengan sholat syuruk, maka pahalanya seperti umroh bersama Nabi Muhammad. Waduh. Itu yang kita harapkan di situ. Terus kemudian, Mbak, selain itu kita ada kegiatan juga setiap malam Jumat. Banyak sekali ya, Bu, kegiatannya. Setiap malam Jumat itu kita ada diawali dengan jamaah sholat maghrib, kemudian di situ kita tahlil, kemudian yasin, doa bersama, dan berakhir dengan sholat isya bersama, kemudian ada ramah tamah dengan snack ala kadarnya. Itu semua biaya konsumsi dan seterusnya adalah swadaya mandiri, Mbak. Jadi kita tidak ngambil kas dari masjid. Itu jamaah yang mereka apa punyanya, punya beras iuran beras, punya bumbu pakai bumbu, punya minum dia minum, apapun itu. Tidak Jadi, mewajibkan dan juga tidak membebankan jamaah. tidak. Jadi kita berusaha untuk dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Terus kemudian selain itu juga ada kegiatan masjid ini juga alhamdulillah sudah digunakan untuk sholat Jumat, ya, di situ. Terus kemudian di sini ini juga kita usahakan untuk kegiatan untuk memotivasi para jamaah, kita adakan juga rihlah atau piknik ya, Mbak, ya. Untuk refreshing begitu ya, Bu? Refreshing, betul. Oke. Kemarin kita sudah terakhir kita ke Masjid Sayyid ya, Mbak, ya, yang di Solo itu, masjid baru itu. Kemudian mereka menjadi bersemangat. Dan kita usahakan kita cari donatur sehingga jamaah itu berangkat tidak membayar, free sama sekali, gitu. Oke, baik. Ya. Ternyata memang banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian juga begitu solidnya juga untuk majelis taklim yang ada di sini ya, Bu Andriani ya. Baik, harapan ke depan yang apa ingin Ibu dan juga anggota ingin capai, Bu, dengan sudah berdiri kokohnya masjid ini? Iya, harapan saya dengan adanya masjid yang usianya masih sangat muda ini, sekali. Iya. Masih bayi loh, Bu, ini. Iya. Masjid ini barokah, biar barokah, Mbak, biar berkah, biar bermanfaat untuk umat. Jadi kita isi kegiatan-kegiatan yang itu melibatkan, kita melibatkan dalam hal merancang, kemudian pelaksanaan, dan juga nanti evaluasi, itu jamaah kita libatkan. Dan juga nanti dalam waktu dekat ini kan ada Idul Adha, kita juga menyelenggarakan
korban, dan itu tenaganya juga kita ambil dari jamaah itu. Kedepannya harapan kami masjid ini menjadi sebuah masjid yang bermanfaat untuk umat, untuk jamaah sekitar khususnya, dan juga barokah yang jelas. Jadi biar para donatur itu apa yang sudah beliau infakkan itu sudah terus kemudian mengalir pahala ke beliau-beliau itu. Baik, terima kasih Bu Andriani atas waktu dan juga informasinya. Kita bersama-sama berjuang tentu saja di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga masjid menjadi tambah makmur. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya kita akan ada satu yang sangat menarik lagi. Tetaplah bersama kami di Jejak Islam. Masjid Blangkon Al-Fat menunjukkan wajah Yogyakarta dengan simbol dan nilai luhurnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Memaknai kearifan lokal bukan hanya sekedar memahami, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pengingat untuk menguatkan hablum minallah dan hablum minannas. Masjid Blangkon Al-Fat atau yang memiliki nama lain Masjid Blangkon memiliki slogan berupa Masjid Pengembangan Budaya dan Pemuda, di mana kita berupaya dari Masjid Blangkon ini menjadi pusat bagi masyarakat khususnya para remaja sekaligus mahasiswa untuk belajar nilai-nilai budaya yang terekspresikan dalam bentuk bangunan seperti bentuk blangkon, kemudian tumpeng, batik, keris, dan lain sebagainya. Di mana dari remaja sendiri memiliki cita-cita untuk Masjid Blangkon agar kita dapat mengembangkan sumber daya manusia serta mengembangkan Masjid Blangkon ini sebagai seperti slogan tadi, sebagai pengembangan budaya sekaligus pengembangan pemuda yang ada di sekitar Masjid Blangkon dan di luar Masjid Blangkon. Akulturasi budaya dan perkembangan ajaran agama Islam dapat kita lihat bersama dalam arsitektur bangunan masjid yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Blangkon Al-Fat Yogyakarta, di mana di dinding masjid tersebut terdapat motif batik. Masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, akan tapi juga sarana dalam pengembangan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah akhir jumpa kita di Jejak Islam. Saya Artika Amelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.